Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, sejarah pergerakan nasional itu merupakan salah satu bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, pergerakan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara terorganisir untuk melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Berbeda dengan perlawanan pada masa sebelumnya yang masih bersifat kedaerahan seperti Perang Diponegoro, Perang Badri, dan Perang Aceh. Pergerakan nasional itu lebih mengutamakan persatuan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, maupun agama. Jadi, lahirnya pergerakan nasional itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor dari dalam negeri antara lain adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda yang berlangsung sangat lama. Selain itu juga munculnya kaum terpelajar sebagai hasil dari pendidikan barat juga menjadi faktor penting. Jadi, kaum terpelajar mulai menyadari bahwa penjajahan harus dilawan dengan cara yang lebih modern dan terorganisir. Faktor lainnya adalah munculnya rasa kebangsaan dan keinginan untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Sementara itu, faktor dari luar negeri meliputi berkembangnya faham nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan semangat perjuangan bangsa-bangsa lain yang berhasil melawan penjajahan. Salah satu peristiwa yang memberikan inspirasi besar bagi bangsa Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa yang saat itu dianggap lebih kuat dan lebih maju. Tonggak awal pergerakan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Jakarta dengan tokoh pentingnya yaitu Dr. Sutomo. Budi Utomo bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Meskipun ruang geraknya masih terbatas, organisasi ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional karena berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa. Nah, setelah berdirinya Budi Utomo, muncul berbagai organisasi lain yang turut berperan dalam pergerakan nasional. Salah satunya adalah Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pedagang pribumi, namun kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam membangkitkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Selain itu juga terdapat pula Indische Partij yang didirikan oleh tiga tokoh yang dikenal sebagai tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini secara tegas menyuarakan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan menentang diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan pergerakan nasional semakin pesat dengan lahirnya berbagai organisasi pemuda. Kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama mendorong para pemuda dari berbagai daerah untuk bersatu. Semangat persatuan tersebut mencapai puncaknya dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda Indonesia mengikrarkan 3 janji penting, yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi momentum penting karena memperkuat identitas nasional dan menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Pada tahun-tahun berikutnya, perjuangan bangsa Indonesia semakin berkembang. Berbagai organisasi politik terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan melalui pendidikan, propaganda, dan kegiatan politik. Kesadaran nasional yang telah tumbuh sejak awal abad ke-20 akhirnya menjadi fondasi penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Puncak dari perjuangan tersebut terjadi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta.
Kemerdekaan yang diraih tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjuangan panjang para tokoh, organisasi, dan rakyat Indonesia selama masa pergerakan nasional. Dari sejarah pergerakan nasional, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesadaran dan semangat perjuangan. Para tokoh pergerakan nasional membuktikan bahwa perubahan dapat dicapai melalui kerjasama, semangat kebangsaan, dan tekad yang kuat. Jadi demikian penjelasan saya mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang perjuangan para pendahulu bangsa dalam meraih kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.